Salah satunya motivasi untuk menjadi yang terbaik di koi itu gara-gara dihina orang. Isinya ikan koi ini tuh mau kemanain om? Mau dijual kah atau mau ini sumbangan dari teman-teman untuk situ Cipanten. Kita kan mau ngisi, saya Pak Irfan Hakim sama Pak Audrey King of the Jungle itu mau ngisi. Ini sumbangan dari teman-teman untuk dimasukkan ke situ Cipanten. Oh, situ Cipanten yang di Majalengka itu. Betul. Ini cerita ini. Cerita meja ya? Ini nih teman-teman nih yang kemarin sempat viral ya. Sempat viral. Meja 5 miliar. 5 miliar. Terus dikaitkan kemana-mana ya ketika kemarin lagi ada peristiwa di Sumatera. Nah, 5 miliar tuh. Ini kayu apa sih om? Ini kayu sono keling dari Jawa Timur. Jadi zaman dulu raja-raja itu kayunya ya ini. Cuman kayu sono keling ini 99% pasti lubang di tengah. Nah, kalau Bapak lihat ini nggak ada lubang. Ya, ceritanya memang saya juga penggemar kayu, apalagi kayu yang made in Indonesia, yang betul-betul dari Indonesia. Menurut saya yang terbaik itu sono keling. Zaman sekitar 10 tahun yang lalu orang itu masih berkonotasi kayu terbaik di Indonesia itu adalah jati. Jati, betul. Sebenarnya ini yang terbaik di Indonesia karena setahun itu grow-nya cuma 0,01 mili. Setahun 0,01 jadi mili. ini Berarti ini kalau setebal ini tuh, ini berapa ratus tahun ini? Ini 300 tahun sudah pasti. Ini ngambil dari daerah Jawa Timur? Ya, jadi ceritanya ini kan ada, kenapa kayu ini ada sampai sekian ratus tahun belum ada yang ngambil, karena posisinya dia miring. Pohonnya miring, di bawahnya ada masjid. Oh. Nah, masjidnya kan memang sudah kurang layak. Jadi saya coba bicara untuk membangun sebuah masjid yang baru, dan ternyata warga setuju. Daerah mana om kalau boleh tahu itu? Nah, nanti aja lah sana. Nah, tapi melihat lebarnya kayu di lebih dari 1,6 meter. Lebar 1,6 meter ya. Itu kan penampang itu. Ya, lebarnya karena orang punya kayu ini lebar 1 meter aja udah sombong. Udah bangga banget. Nah, ini kan kenapa langka, karena dia lebar itunya lebih dari 1,6 meter. Lebar yang di situ tuh. Nah, ini yang dihitungkan semua kayu lebar. Jadi saya ukur waktu itu, kalaupun ini bolong, saya ikhlas. Karena dapat lebarnya ini sudah luar biasa, sudah langka gitu. Ternyata setelah dipotong utuh. Waduh, ya alhamdulillah sudah. Jadi dipotong ini tengah. Ini berarti pas bagian tengahnya. Ini pas tengahnya. Rezeki betul ya. Hoki betul. Rezeki betul ya. Rezeki anak soleh. Tuh sini banyak kayu, di sana kayu. Itu juga ada pohon. Ini pohonnya unik juga nih, dua ini. Ini pohon bodi ya. Jadi kalau Bapak masuk rumah saya, di depan tuh ada 2 pohon yang jaga. Kalau Bapak masuk di kerajaan di China atau di Jepang, atau masuk gedung pemerintahan di Jepang, itu selalu ada 2 macan di depannya. Oh iya betul. Ada 2 macan yang di depan yang jaga ya. Saya punya ada 2 pohon. Ini belakang ada 2 pohon juga yang jaga. Gitu ceritanya. Kenapa sih nuansanya banyak pohon dan kayu om, apa om? Kayu ini kan memberi sebuah kehangatan. Kayu ini di waktu musim dingin dia memberikan kehangatan. Di waktu musim panas dia memberikan ini. Jadi sejuk gitu ya? Sejuk. Jadi kalau Bapak lihat di Jepang, di luar negeri itu yang 4 musim, mereka banyak kayu. Itu. Jadi dan kita back to nature lah. Kalau banyak kayu itu kan rasanya homey. Suasana dapet lah kayak kita di alam jadinya, kayak pedesaan di alam gitu. Itu pohon bodi itu yang pohon bodi kalau di tempat Buddha itu. Ya, kalau sang Buddha itu kalau bertapa di bawah pohon bodi karena oksigennya paling tinggi.
dapat oksigennya paling tinggi. Kalau siang-siang ini enak, seger banget oksigennya. Saya ngebayangin ini sih si pohon ini kan pasti bukan pohon aslinya di sini ya. Bukan. Masukinnya ini kayak Pohon aslinya itu. yang mana? Yang kecil itu. 3 itu. Itu Pinus itu apa? Ya, Cemara itu ya. ya cemara itu. Itu sih 50 tahun. 50. Makanya ini kan ini kayak pohon masukinnya gimana? Jadi dibongkar dulu, masuk truk. Si rumah ini dibongkar. Dulu ada bangunan dulu. Ini dibongkar dulu, ngabisin satu bangunan. Ya mahal. Masukin pohon ngabisin satu bangunan. Iya. Dan nunggu dulu hidup setahun. Pulenya mati, beli lagi, masukin lagi. Pule 2 tahun kemudian baru hidup. ada pohon lagi. Iya ini yang kedua. Yang pertama sempat mati, itu yang gede. Oh yang sana. Ya, yang itu, pohon pule itu. Itu berapa tahun Om? Umur? Wah, itu mah 300-an 300 tahun. itu. Dapat dari Madura. Dari Madura. Telur lemak. Kondisi udah banyak masih hidup ya berarti kan dibawa ke sini 300 tahun. Saya nggak bisa ngebayangin bawahnya gimana. Teko Maduro. Boabo Maduro. Bawa. Boabo. Dari Madura ke sini bawa pohon. Pohon itu nggak mahal. Yang mahal tuh ongkos transportnya, ngawalnya ini itu. Pohonnya nggak ada yang mahal. Pohonnya nggak ada yang mahal. Ongkos transportnya. Ongkos transportnya yang mahal. Ngawal juga. Tahun berapa Om dibawa ke sini? 10 tahun yang lalu. Jadi pohon-pohon ini saya beli dulu. Sebelum beli saya duduk dulu dengan arsitek. Ini mau tahu di mana. Jadi kayu-kayu ini saya punya dulu. Ini juga. Saya beli dulu kayunya termasuk meja itu. Jadi menyesuaikan ya si arsitek menyesuaikan si pohon dan si kayu mesti di mana. Orang lain tuh bangun rumah Baru masukin. baru nanti pohonnya di mana ya. Akhirnya bingung loh mau masuk di belakang Gimana caranya? Iya pakai helikopter ya nggak bisa. Jadi kadang udah beres baru dia cari kayunya untuk meja makan untuk apa. Kalau Salah, saya waktu saya konsep itu arsitek saya ini mejanya ini ukurannya 4 meter kali sekian. Duh, orang kan arsitek. Duh ini meja nih. Ini meja. Oh ini meja ya. Jadi nyesuaiin gambarnya. Iya, jadi semua kayak ini juga ngikutin dulu ini ibu arsitek yang nyari kayunya ini. Oh. Terus dibolong-bolongin, dibikin ini. Iya benar gitu. Jadi menyesuaikannya si bangunan. Ya, jadi saya punya dulu kayunya. Baru bikin rumah. Iya. Makanya rumah ini lama bisa sampai Bisa 7 jadi 7 tahun. Proses bangunannya. Karena menyesuaikan ini dulu ya. Karena pohonnya ini 2 tahun. Kita nunggu pohonnya ini 2 tahun. Nunggu pule itu. Asalnya bukan pule itu. Pule itu udah ada pulenya udah mati. Masuk baru. Beda rumah ini ya memang banyak pemikiran lah untuk rumah ini. Arsiteknya juga stres berat. Karena saya nggak mau konsepnya itu orang masuk rumah saya bisa dihitung. Oh lampunya ini dari Italia, lampunya ini dari ini. Enggak, di sini semua yang terbaik tapi Indonesia lokal. Lokal Indonesia. Ini kan artis-artis semua yang bikin ini artis. Ini ya. Artis Jai Boyolali. Oh. Pegangan pintu ini saya bikin di Jogja. Dan, ini. Ini pegangan ya ini. Dan one on one tuh cuman satu. Nggak bikin lagi. Itu yang bikin unik ya. Kayak ini pegangan. Ya pegangan ini kan. Ini kan seperti tanduk rusa ya modelnya. Ini Indonesia dari Jogja. Custom bikin cuma satu aja dan satu rumah. Jadi ini juga semua. Ini enggak. Ini kayu apa ya? Coba lihat. Kayu keren kayu ini. Iya. Coba kira-kira kayu apa? Buat wastafel. Ini keren. Ini kayu saya suka banget. Kayu dari pohon buah-buahan bukan? Iya. Ya. Kayak pohon buah-buahan itu seratnya bagus. Cuman memang agak empuk. Jadi kita handlingnya harus bagus. Kayu kelengkeng. Pohon kelengkeng. Ini. Pohon kelengkeng. Ini nggak lapuk Om untuk wastafel gini? Enggak. Dikasih anti air terus macam. Ini juga solid. Tuh semua serba kayu. Solid. Satu. Ini jati. Ini buat Indonesia bos. Kita ke titik yang lainnya ya teman-teman. Ini kok geratnya ini apa Om? Kok beda ya di sini? Ya dibikin ombak. Oh, kalau ini emang sengaja di. Iya, sama artis dibikin ombak kayak air. Nah, kalau Bapak lihat dari sini, ayo sini.
Coba berdiri di sini. Nah, di sini berdiri. Nah, apa yang Bapak lihat? Oh, ini yang pas ini. Nah, ini pita. Jadi gerbang ini pita. Kayak gitu ya? Pita ya. Iya. Burungnya dari itu. Bekas kapal. Dari Juana, kapal ikan. Ya. Bolong-bolong begini. Kapal-kapal ikan di Juana daerah. Ya, sana ya? Juana. Kayu besi Om. Kayu besi. Kayu besi. Nah ini saya pengen tahu ketika ada Garuda nih, ketika masuk ini dapat dari mana Om? Ini dikasih sahabat saya. Namanya, aduh mau nangis sahabat bener yang ngasih ini. Mantan Kadif Propam Mabes Polri ya. Siapa Om? Ya dia ngasih saya ini, jadi saya kasih awan-awan ini. Kayaknya jadi, berkesan banget Om. Iya, karena sahabat betul. Ignatius Sigit, Oh, Jenderal 2 bintang, itu benar-benar merah putih. Dia dapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa sama Pak Kapolri dulunya Pak Tito ya. Karena yang nangkep dokter apa itu yang di Batu itu teroris Azhari. Ya itu beliau yang tembak-tembakan di situ ya. Ini dikasih itu gimana ceritanya Om? Emang ke rumahnya Pak almarhum itu atau? Beliau kan waktu itu masih bintang 1 Karopaminal. Saya ke kantor beliau, terus saya lihat, loh kok burung Garudanya bagus ya di kantor itu. Saya bilang, dapat dari mana? Wah, aku kamu mau saya bilang. Dicari-cari adanya sisa 1 ini. Ternyata dari Binagraha. Gedung Binagraha. Gedung Binagraha. Gedung Binagraha. Cuman dapatnya di tukang loak. Beliau itu dapatnya di tukang loak. Kok bisa dari sana dibuang ke tukang loak atau gimana? Iya, sama presiden. Oh, diganti. Dapat dari tukang loak. Jadi ini benar pernah apa ya? Punya nilai histori karena dari Binagraha. Gedung Binagraha terus dari sahabat kental juga ya Om? Iya, dari sahabat. Pemberian. Dari Pak Harto ya. Pak Harto yang bikin ini kan pasti. Ada jejaknya di sini. Ada jejak di sini. Untungnya ada yang nyelamatin ya. Iya. Nggak berarti di tukang loak. Di tukang loak. Aduh, gimana Sayang ya. banget. Monumental sebenarnya. Iya. Sekarang mungkin sesi terakhir kita mau soal tren koi ke depan bagi Indonesia. Kira-kira gimana sih Om? Ini masih menjadi apa ya? Daya tarik ekonomi juga atau gimana tren ke depan bagi perkoian Indonesia lah khususnya? Tren koi Indonesia ini akan menjadi hebat karena harga koi dunia kan sudah sangat nggak masuk akal. Jadi koi sudah 30 M, sudah 15 miliar, 20 miliar gitu kan. Jadi bagi para penghobi, benar-benar penghobi koi itu nggak terjangkau lagi. Jadi ikan terbaik 3 tahun itu udah 1,5 M, 2 M. Terus koi lelang yang untuk petani yang benar-benar show quality sudah 4-5 M. Jadi sudah nggak masuk akal ya. Nah ini sebenarnya untuk para breeder di Indonesia ini satu kesempatan di mana harga koi dunianya harganya kenceng sekali. Indonesia bisa pasti ngikutin kan. Sekarang begini, karena harga koi di Jepang udah mahal, sekarang banyak para pedagang koi di Indonesia pada beli ke China. China kan sudah produksi cukup besar sekarang, karena harganya masih kejangkau. Nah, kalau koi Indonesia bisa produksi yang besar, sekarang udah bisa produksi bagus, bisa produksi yang besar, otomatis harganya juga pasti bagus. Karena pasti daripada beli ke China atau beli ke Jepang, Indonesia ada. Indonesia aja ya. Pasti harganya kan lebih murah pasti kan, pakai rupiah lagi kan. Belum ada ongkos kirim ini segala macam, pasti itu. Jadi bukan tantangan ya, pasti peluang gitu ya. Peluang, tapi para breeder Indonesia ini paham banget apa yang mereka lakukan, dan saya yakin ini kemarin di pertandingan Jatena Bandung Chapter yang di bulan 9 yang Grand Champion tuh
terbaik kalau nggak salah di grup E. Ya. Jadi Grand Champion ya. Grand Champion itu berarti yang terbaik. 85 cm itu Udah panjangnya. lokal. Tuh, jadi jangan aku breeder-breeder Indonesia kesempatan masih besar, potensi masih besar ya Mas untuk bertahun-tahun ke depan ya misalnya gitu ya. Pasti, soalnya harga koinnya di sananya naik, otomatis di sini juga turun. Pasti apa? Harga koi di Jepangnya naik Iya. kan, di luar negeri otomatis ngikutin. Ngikutin. Jadi kesempatan lah untuk para petani kita. Nah mungkin ada yang disampaikan tuh untuk para petani tadi Om. Para petani kita. Wah, udah hebat udah hebat. Jadi para petani kita, terima kasih. Juga ada teman-teman yang dari Tulungagung sudah ngirim 400 ekor untuk situ Cipanten. Oh yang tadi nanti. Iya, jadi makasih lah. Jadi sekarang mereka sudah bisa memberi loh. Iya. Petani kita sudah bisa memberi. Dulu diberi ya, sekarang bisa memberi dan malah mau membeli ya. Iya, mau memberi. Jadi ya kita bangga lah. Kita bangga dan kedepannya mereka lebih hebat dari kita. Jadi nggak perlu lagi udah pinter-pinter. Sip. Terima kasih. Oke. Om Hartono, Matur Bos Koi nuwun. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.